Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi buat tabel barang. Nah, di sini saya masukkan kode barang, kemudian nama barang, ya. Not null. Oke. Kemudian harga saya masukkan. Nah, kemudian yang terakhir saya masukkan primary key. Nah, teman-teman, kalau tabel barangnya dihapus, ikuti langkah ini juga ya. Atau lihat di halaman 5 untuk buat tabel barang. Oke. Nah, ada yang bisa tahu kenapa saya ngasih kode barang, tipe datanya char, panjangnya 4? Karena biasanya sedikit, Pak. Jumlah kode Apanya barang. sedikit? Kode barang biasanya sedikit. Karena kode barang untuk menyimpan string yang tetap, Pak. Iya, tetap. Oke. Benar ya, jadi sesuai nota kita di minggu sebelumnya pada pertemuan kedua, kita kan punya studi kasus di sini, kita ada nota pembelian barang. Nah, kalau teman-teman lupa gitu ya, bisa dibuka kembali. Nah, di sini ya. Nah, maksudnya kenapa sih kode barangnya char panjangnya 4? Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, ini kode barangnya ada antara huruf dan angka kan ya. Kalau perpaduan huruf dan angka kita pakainya tipe data string. Nah, untuk tipe data string ini kan ada banyak nih. Kalau kalian lihat di modul ya, di halaman ketiga, ini kan ada tipe data string, ada banyak, ada char, ada varchar gitu ya. Nah, sesuai teman kalian katakan bahwa kalau char itu untuk nilai-nilai yang memang sudah tetap. Artinya, ya kalau kode barang ini kan panjangnya pasti tetap ya, panjang karakternya ya. Kayak gitu ya. Contoh di sini PR01 atau printer pertama nih. Gitu. Nanti kalau misalkan ada printer yang kedua, dia PR02. Begitu juga yang ketiga, yang keempat sampai mungkin PR99 seperti itu ya. Jadi kode barang panjangnya itu tetap sehingga sangat cocok pakai char. Nah, kalau teman-teman pakai varchar, biasanya sifatnya yang lebih dinamis. Yang panjangnya kita nggak tahu seberapa panjang, tapi kita punya perkiraan. Seperti nama barang di sini. Nah, nama barang kenapa kita kasih varchar? Karena panjangnya nggak tetap ya. Nah, ini printer ada berapa karakternya? Ada 7. Sedangkan keyboard ada 8. Seperti itu. Jadi, saya harap teman-teman sudah paham penggunaan char dan varchar. Begitu juga dengan tiny text, text, medium text, dan long text. Tapi jarang sekali sih ada yang pakai tiny text ya. Biasanya char, varchar, text, atau long text. Nah, kalau untuk teks digunakan untuk apa? Ketika teman-teman punya yang namanya alamat, ya, untuk menyimpan alamat yang panjangnya lebih dari 255 karakter. Atau bisa juga untuk menyimpan artikel. Seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman punya data yang lebih panjang lagi, pakainya yang long text. Nah, long text ini bisa menyimpan gambar. Jadi kalau teman-teman mau menyimpan gambar di dalam database, itu bisa. Pakainya tipe datanya long text. Dan tentunya diubah dulu yang tadinya dari gambar menjadi base 64. Kalau udah base 64 baru bisa disimpan ke database. Nah, sekarang ya kalau teman-teman udah paham, kita balik lagi ke sini. Oke, ini udah tahu ya bedanya kenapa char dan varchar gitu ya. Nah, kalau desimal digunakan untuk apa nih? Hanya untuk angka, Pak. Hanya untuk angka. Betul ya. Lebih tepatnya desimal ini untuk untuk bilangan yang pecahan seperti ada komanya. Makanya harga di sini kan bentuknya
currency ya, atau uang gitu ya. Nah, kalau uang ini kan biasanya ada komanya tuh di belakang gitu ya. Apalagi Indonesia ya, koma 00 gitu ya, walaupun kita jarang sekali gunakan, tapi tetap untuk format uang kita sepakat pakainya desimal seperti itu. Kalau misalkan tidak ada komanya, teman-teman bisa pakai integer gitu ya. Tapi kalau misalkan oh ternyata ada komanya tapi nggak terlalu panjang. Kalau uang kan panjang ya. Kemarin kita sudah hitung tuh 16 digit itu kan sampai 1000 triliun ya. Seperti itu. Kalau untuk pecahan yang sifatnya sedikit itu pakainya float atau double. Kalau sudah, kita bisa pencet go. Nah, maka akan balik lagi nih. Jadi 4 table. Lanjut. Sekarang kita akan mencoba membuat alter ya. Di sini alter untuk apa sih Pak? Alter itu untuk menambahkan kolom. Jadi ketika teman-teman sudah punya nih tabelnya, ya contoh supplier. Di table supplier nih teman-teman, kalau klik yang ini structure-nya. Nah ini kita sudah punya kolomnya nih. Tapi saya mau nambahin kolom lagi satu Pak, kolom email. Nah gimana caranya? Kita pakai alter. Alter itu untuk menyisipkan atau menambahkan. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa ke SQL ya. Perintahnya seperti yang di halaman 6. Jadi kita masukkan dulu perintahnya alter table. Nah, artinya di sini kita ingin memasukkan ya atau menyisipkan di table. Nah, nama tabelnya apa? Gitu ya. Kebetulan di sini kita punya tabel supplier gitu ya, maka di sini saya tulis supplier. Nah, ini balik lagi ke PHPMyAdmin teman-teman ya. Database kalian tabelnya namanya apa? Kalau saya P-nya 1 nih, kadang teman-teman suka error gitu ya. Error kenapa? Taunya pas dicek ternyata P-nya 2. Seperti itu. Jadi nggak bisa. Makanya lihat di sini ya. Di tabel kalian harus benar-benar persis, karena kalau misalkan nggak sama, nah ini nggak akan bisa ke alter gitu ya. Begitu juga kalau misalkan ada S-nya besar seperti ini juga nggak bakal bisa ke alter karena MySQL itu case sensitif. Jadi harus benar-benar kalau kecil kecil semua, kalau besar besar semua. Nah, jadi kita masukkan alter table, nama tabelnya, kemudian apa yang mau ditambahkan. Nah, di sini kita add email. Seperti itu ya. Atau nama kolomnya apa. Nah, kemudian masukkan tipe datanya. Ya, karena kita email pakai varchar aja. Varchar panjangnya 100. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil nih. Kalau kita lihat di supplier, nah ini kan nambah kan. Jadi ada kolom emailnya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau hapus, bisa pakai drop. Seperti itu. Tapi kalau tadi kan dropnya itu hanya tabelnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau hapus kolom di suatu table, nggak mungkin kan kita hapus tabelnya. Jadi kita perlu tambahkan alter. Seperti itu ya. Kalau tadi kan untuk hapus table langsung aja drop table nama tabelnya. Kalau sekarang pakai alter dulu. Nah, jadi perintahnya alter. Kemudian alter table nama tabelnya ya. Nah, kemudian baru ditulis drop kolom. Nah, nama kolomnya apa? Kalau sudah kita go. Nah, berhasil ya. Maka kita lihat strukturnya di sini tuh ya. Tidak ada kolomnya. Kolomnya sudah terhapus seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang kita mau ubah apa nih? Sekarang kita coba ubah field name-nya atau ubah nama kolomnya gitu ya. Nah, contoh yang di halaman 7 ini kita coba ingin merubah dari nama barang ya. Di sini ya, di table barang. Nah, ini kan ada nama barang. Kita rubah menjadi nama.
Seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Caranya masih sama ya, pakai alter table. Nah, di sini kita pakai alter table. Perintahnya alter table, kemudian nama tabelnya. Lalu kita ganti nih, change. Apa nama kolomnya ya? Kolom yang lamanya itu kan nama barang ya, nama underscore barang. Seperti ini. Nah, kita ganti jadi nama. Seperti ini. Kemudian masukkan panjangnya berapa. Nah, kalau sudah kita go. Nah, berhasil ya. Kita lihat di barang. Nah, ini jadi kode barang, nama, harga. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya gimana caranya kita ingin menghapus sebuah primary key. Kemarin kan kita sudah buat semua primary key ya. Jadi ketika teman-teman buat table, di akhir statement kita tambahkan tuh primary key, kemudian nama kolomnya ya, atau nama fieldnya. Nah, sekarang kita coba hapus primary key-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Contoh di sini ya, kita ingin menghapus primary key yang ada di kode barang. Nah, teman-teman kalau untuk mengecek primary key ada atau enggak, pertama teman-teman bisa ke strukturnya ya. Ini contoh saya di barang. Nah, kemudian lihat di indeks. Nah, di sini ada pilihan ya, atau ada table lagi. Nah, kalau misalkan key name-nya itu primary, maka ya primary ini menjadi primary key atau kata kunci kita di sini. Nah, di sini kebetulan kata kuncinya yaitu kode barang. Maka kode barang ini menjadi primary key di tabel barang. Nah, sekarang kita coba mau hapus SQL ya, atau pakai query-nya. Query-nya cukup mudah karena kita sama seperti tadi pakainya alter table. Nah, kemudian pakai nama tabelnya, setelah itu drop primary key. Jadi nama tabelnya dimasukkan ya, tabelnya apa, kemudian kita drop primary key. Nah, kita go. Nah, ini berarti sudah berhasil. Nah, kita coba cek lagi. Teman-teman bisa ke structure. Nah, di sini ya, no index defined. Artinya tidak ada primary key atau tidak ada indeks. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi nih. Tadi kan sudah hapus. Nah, sekarang kita coba tambahkan. Nah, masuk lagi ke SQL. Kemudian perintahnya masih sama pakai alter table. Nama tabelnya, kemudian add primary key, lalu nama kolomnya. Seperti ini. Kalau sudah, kita go. Nah, kita cek kembali. Kita lihat indeks. Nah, berhasil kan? Seperti itu. Berarti tadi alter table sudah kita gunakan ya untuk merubah table, untuk menghapus table, untuk merubah kolom, menghapus kolom, menghapus primary key, dan menambahkan primary key.